Ya oke, halo kawan-kawan semua dan teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di dokumen kita ya. Nah, untuk kali ini kita ada dokumen dari reflektor Vario LED all. Nah, reflektor Vario LED all ya. Ini kita tunjukkan dulu cahayanya. Ini posisinya saya lagi megang satu buah Proji Billet WST nya. Nah, ini saya pegang satu buah ya. Tapi untuk di Vario sendiri itu pasangnya dua, berarti dua kali lipat terangnya cahaya yang sedang kita lihat ini, dua kali lipat. Ini saya lagi pegang satu ya. Oke, berikut ini akan kita tunjukkan sedikit. Oke, ini dia akan kita tunjukkan sedikit untuk tampilan. Nah, ini reflektor Vario LED all ya. Nah, ini kita lihat seperti ini, belum diapa-apain, masih baru dibuka dari kardusnya, dari dealernya, dari grosernya. Nah, ini bentuk VC dari Proji Billet WST nya 2,5 in ya. Nah, ini nanti akan kita masukkan, kita percepat saja. Kenapa? Karena durasinya, kesibukannya juga ya. Jadi kita percepat supaya cepat saja. Tapi kalau ya 1 2 3 ini ya 1 2 3 udah jadi aja. Nah, seperti ini ya, kita percepat saja. Nah, ini permintaannya itu menggunakan apa namanya, slot model BMW. Pakai. Nah, ini juga dicat hitam. Kalau dicat hitam chrome-nya jadinya seperti ini tampilannya. Yang untuk posisi di lampu senya tidak dicat hitam begitu ya. Oke, ini tampilannya setelah dimasukkan Proji dari belakang seperti ini. Silakan, kabelnya pun juga tidak banyak ya. Nah, ini tampilannya dari bawah, dari nah ini ada seperti lem itu plastik steel. Nah, itu anti panas juga. Harusnya ini ya waterproof juga ya. Nah, ini nanti soket aslinya dicolokkan saja. Terus cuma ada 2 buah saklar saja, tidak sulit. Andai kata pesan mau satu pakai reflektor seperti ini bisa, jadi pasang sendiri pun bisa aslinya. Tugasnya hanya menaruh saklar ini saja 2. Nah, itu mau ditaruh mana nanti bebas dah. Untuk pakai reflektor jadi ada relaynya juga. Oh ya, tidak lupa ketinggalan menempelkan positif ke aki langsung dan satu ke besi itu ya. Andai kata yang ke besi nggak ditempelkan pun bisa karena sudah nyambung, tapi ditempelkan boleh nggak boleh untuk negatifnya. Kalau positifnya harus ditempelkan ke posisi positif akinya. Nah, ini akan kita tes sebentar ya. Oke, di sini saja akan kita tes sedikit. Untuk pesan pakai reflektor jadi kita sarankan sih, atau ya kita sarankan sedikit gitu ya, memakai AECOB bulat saja. AECOB bulat ya, itu di video sebelumnya kan banyak tuh yang contohnya. Tapi kalau mau pakai seperti ini, slot BMW aja deh, ya bebas begitu ya. Karena konsumen bisa menentukan mau pakai apa saja. Tapi kalau pakai slot model BMW banyak yang kepapas slotnya. Nah, itu dia. Kalau nanti pengennya pakai slot BMW tapi jangan ada yang dipapas sedikit pun, nah kita nyerah, kita nggak bisa. Itu ada yang dipapas begitu ya. Intinya ada yang dipapas saja. Nggak kalah penting juga perhatikan fisiknya. Nah, itu nanti kalau pakai slot BMW silahkan diperhatikan sendiri. Nah, ini bisa kalau pakai reflektor ada tombol seperti ini. Tombol nyetrek sekali untuk senja, nyetrek sekali untuk lampu tengah. Kita tes cetrek. Nah, itu lampu tengah menyala. Nah, nanti kalau untuk lampu jauhnya ngikutin saklar halo yang ada di aslinya. Kalau pakai reflektor gitu ya. Nah, nyetrek 1 untuk senja, nyetrek 1 untuk lampu utama. Ada saklar kayak gitu. Kita juga pasti akan mengetesnya juga ya untuk levelingnya juga. Kalau maunya tetap pakai slot BMW silahkan, tapi dengan catatan ada yang dipapas ya. Tapi kalau tampilan ya tetap bagus sih, kayak yang barusan kita lihat kan tampilannya. Tapi di dalamnya aslinya banyak yang kepapas. Nah, itu dia ya. Nah, ini kita tes sedikit levelingnya. Ini cahaya dari Proji Billet WST nya. Untuk reflektor Vario ini ya, emang lebih ideal atau lebih cocok itu kalau pakai Proji yang 2,5 in. Dan AE bulat itu sangat cocok, dalam arti cocoknya itu seperti ini. Pergerakan untuk mengatur levelingnya atau pengaturan jauh. Kalau cahaya cut off yang lampu dekatnya outputnya itu wah ketinggian, kita turunin. Nah, itu pergerakannya itu cukup. Kalau pakai slot yang model BMW tadi bisa tetap, tapi ada yang dipapas. Kalau nggak dipapas nggak bisa, pergerakannya nggak cukup. Kalau untuk Proji Billet yang ukuran 3 in itu kan lebih gede tuh. Nah itu ada kemungkinan
apa ya, kalau pakai leveling ya mungkin emang entahlah, saya belum pernah masang 3 in. Yang jelas dia lebih gede. Kalau minta saran, kita sarankan yang 2,5 in saja. Dia lebih ideal di dalam pergerakan untuk mengatur outputnya, ketinggian, kerendahan itu napasnya banyak seperti aslinya lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah yang bilet 3 in masuk, ya jawabannya masuk, tapi nanti pergerakan jauh dekatnya bisa diatur nggak, ya itu yang masih bingung kita menjawabnya gitu ya. Nah ini aja warna AE BMW 2 warna, tapi nggak tahu ini bukan dari sini, dia bawa barangnya begitu. Cuman kalau bilet emang dari sini. Jadi AE nya dia bawa, dia entahlah, ini ada 2 warna ya, tapi nggak begitu ini lah. Yang penting keduanya BMW. Nah kalau ini posisinya sebenarnya itu sudah memakai proji dari Fahid. Nah sudah memakai proji dari Fahid, tapi posisinya ini memang bukan dari sini ya. Nah ini kita tunjukkan sedikit, ini ada yang agak sedikit beda ya. Jadi dia tadinya memasang proji tapi bukan dari sini ya. Jadi ini kekuatannya cuma pakai repeat doang. Ini repeat dilepas langsung gondal gandul kayak gini ya. Gondal gandul apa ya? Sorry. Apa ya? Kayak bergelantungan begitu ya. Nah tuh, ini bergelantungan banget. Oh my god. Nah ini bergelantungan tuh. Jadi posisinya masang proji tapi emang bergelantungan ya, tidak ada kekuatan sama sekali. Dan yang paling mencengangkan belakangnya nggak ditutup. Dan nanti kalau pas musim hujan kebanjir airnya gimana? Ya basah kabeh. Ya kalau basah kabeh nanti cepat rusak ya. Ya begitu. Nah kalau ini kurang lebih emang. Nah ini tuh belakangnya ini posisinya begini. Tapi ini bukan dari kita ya, sorry. Jadi bolong semua tuh. Jadi emang nggak ada tutup sama sekali ya. Itu kalau hujan ya masuk kabeh begitu ya. Nah ini dicopot sama mangnya, dibantuin sama yang punya motor. Jadi nah ini padahal masuk tipe yang bagus ya untuk projinya ya, karena dia emang memakai Fahid. Kalau tipe Fahid sendiri dia memang bagus ya. Dia tipe ini ada apa namanya? Sikring yang sampai leleh juga ya. Nah ini posisi perkabelan sebelum kita ganti ke bilet. Nah ini emangnya sudah memakai proji sebenarnya. Datang ke sini pengen pakai bilet katanya. Oke lah kita kerjakan begitu ya. Nah ini posisinya blue land. Dia pakai Fahid, ini masuk tipe yang bagus sebenarnya begitu ya. Tapi entahlah katanya sih kalau dari mangnya bilang sih karena ada kendala sih katanya, jadi cahaya suka meredup sendiri katanya. Tapi entahlah. Tapi yang jelas kan ini memang bukan dari kita ya. Jadi kita perlihatkan. Nah ini perkabalannya memang seperti ini. Nah ini dari Fahid nih, ini bagus. Kalau dari Fahid, produk Fahid itu setahu saya pribadi itu bagus ya. Dia bahannya bagus, terus dari komponen-komponen elektroniknya pun bagus. Tapi sih emangnya bilang ada kendala ya, redup-redup. Jadi dia memutuskan langsung ganti bilet saja deh. Ya oke, kita akan ganti bilet. Nah ini ya tampilan tuh. Ini proji tipe H1 atau HID. Dia menggunakan dari ini ya Fahid ya. Ada kardus juga ya yang terlihat di depan. Nanti akan kita itu. Ya ini emang posisinya emang mau kita ganti ke bilet, tadi udah ditunjukkan di depan posisinya. Jadi ini hasilnya terbalik ya. Nah ini kekuatannya itu cuma menggunakan apa sih, repeat, hanya repeat ya, orang sebut kadang kabel tis atau repeat ini ya. Jadi tanpa repeat ini lampu jatuh semua. Kalau nggak di repeat itu udah jatuh ke bawah kayaknya ya. Jadi memang ini ya, memang gimana ya, intinya berbeda saja deh gitu. Jadi kembali lagi ke orang masing-masing deh. Mau pasang kayak dimanapun boleh, menentukan, karena konsumen memang berhak menentukan ya. Mau pasang seperti ini boleh. Ya kalau saran kita ya harus ditutup ya, ditutup belakangnya supaya waterproof ya. Tapi bebas kok. Tapi kalau di kita memang seperti tadi ya, contohnya ya sudah kita tunjukkan ya, tampilan depan, belakang, atas, bawah sudah kita tunjukkan. Nah ini kan emang sudah dicopot tuh. Ini sudah dicopot emang tadinya. Dan dia goyang semua. Nah kalau kita lihat dari belakang ya kayak gini tuh, dia langsung coplok kabeh. Oh my god. Nah ini ya kekuatannya hanya menggunakan repeat saja. Gondal gandul guys. Nah
gondal-gandul, bergelantungan guys. Nah ini dia, coba lihat, kita angkat sedikit ke atas, tuh bergelantungan banget dia. Lah ini gimana? Oh my god, oh my god, oh my god, kok kayak ayunan ya. Nanti akan kita betulkan saja. Dan tadi di depan udah ditunjukkan kok. Itu sebenarnya ini kita bongkar dulu baru memasang. Kembali lagi ke orang masing-masing ya. Ya ini dia ya, kita udah posisi akhir, jadi kita akan tes dulu sedikit. Nah ini kita kontak untuk kuncinya. Nah ini belum kontak ya. Oke, kita kontak. Dan ini saklarnya minta ditaruh di sini saja. Gimana biasanya dia di sebelah kiri ya, sebelah kanan di bolongan ya. Tapi kan orang beda-beda, ada yang mau di repeat saja, ada yang mau di bolongan, bebas. Nah ini kita saklar satu, nyala senja. Tampilannya seperti ini, posisi udah jadi ya. Tapi kita nyoba posisi siang, jadi ya cahayanya kurang begitu jelas ya. Posisi harus malam, mungkin nanti akan kita minta videonya saja kalau sempat gitu ya, dan Mangnya sempat videokan. Oke, sekian dan terima kasih ya. Tetap di dokumen kita. Barangkali Anda berminat, silahkan. Kita sarankan memakai AE COB bulat saja supaya nggak banyak yang kepotong. Tapi kalau mau seperti ini bebas. Oke, wassalam, salam sehat semuanya, sukses semuanya, berusaha terus. Wassalam, bye bye. Rame banget ya, kayak pasar.